Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dodi Prianto, dari SMK Negeri 1 Panyingkiran. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menampilkan video tentang hasil pemecahan masalah pembelajaran siswa yang saya alami di pembelajaran saya, terutama tentang motivasi belajar yang masih rendah. Permasalahan yang dihadapi adalah karena adanya efek pandemi yang melanda pada kurun waktu yang menggunakan pembelajaran dari rumah ternyata masih berdampak sehingga mengakibatkan penurunan motivasi siswa saat pembelajaran tatap muka. Motivasi belajar siswa yang sangat kurang dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Siswa terkesan malas dan lebih asik bermain di luar kelas, di kantin sekolah, dan saat ditegur guru, siswa terkesan tidak merasa bersalah. Dan kemudian didapat bahwa pembelajaran mata pelajaran dasar-dasar elektronika pada kelas 10 TS1 dan 10 TS2 masih belum optimal dan belum mencapai ketuntasan belajar yang masih di bawah KKM sebanyak 66,67%. Akar permasalahannya adalah rendahnya motivasi belajar siswa pada pembelajaran mata pelajaran dasar-dasar elektronika pada kelas 10 TS1 dan 10 TS2 seperti kurangnya motivasi untuk semangat belajar. Sikap siswa terhadap pembelajaran mata pelajaran dasar-dasar elektronika cenderung negatif, seperti rendahnya keinginan siswa untuk belajar mata pelajaran dasar-dasar elektronika. Alternatif solusinya adalah saya dapat rangkuman dari Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan LPMP yang dikutip dari halaman bpkberdapur.or.id tentang langkah-langkah untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas guru. Sudah pasti, guru adalah sosok yang menjadi pionir dalam proses kegiatan belajar. Oleh karena itu, sebagai seorang guru harus secara sadar diri terus melakukan peningkatan kualitas. Tak hanya berbicara soal kualitas mengajar pada mata pelajaran yang diampu, lebih baik dari itu, guru juga dituntut berkualitas dalam aspek psikologi anak. Hal ini sangat penting demi terwujudnya motivasi belajar siswa yang tinggi. Tentu saja kita sebagai guru bisa melakukan peningkatan kualitas dengan mengikuti berbagai macam seminar atau pelatihan. Yang berikutnya adalah memaksimalkan fasilitas pembelajaran. Untuk membangun motivasi belajar siswa, Bapak dan Ibu guru harus bisa memaksimalkan fasilitas belajar yang tersedia. Kita bisa menggunakan beberapa platform Merdeka Belajar yang dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam kurikulum Merdeka Belajar. Ataupun kita juga bisa menggunakan fasilitas internet dari sekolah untuk mencari beberapa bahan ajar yang dapat menunjang aktivitas pembelajaran. Kemudian, langkah berikutnya adalah pilih metode pembelajaran yang tepat. Sebagai seorang guru, memang harus pandai dalam memilih metode belajar yang tepat. Pemilihan metode belajar ini bisa menjadi tolak ukur apakah siswa merasa jenuh dalam kegiatan belajar atau bahkan merasa antusias dengan metode Bapak Ibu guru terapkan. Kita bisa menerapkan metode belajar diskusi secara langsung melalui aplikasi belajar atau membagi siswa dalam beberapa kelompok guna memudahkan siswa dalam memahami materi. Yang berikutnya adalah memanfaatkan media belajar. Tentunya media belajar yang menarik dan kreativitas bisa menjadi daya tarik siswa untuk belajar. Dengan media yang demikian, fokus siswa dalam belajar bisa ditingkatkan. Adapun media belajar yang bisa menjadi alternatif untuk menunjang kegiatan belajar siswa berupa video belajar, beranimasi, dan masih banyak lagi yang tersedia di internet. Langkah berikutnya adalah lakukan evaluasi pembelajaran. Evaluasi pada setiap kegiatan pembelajaran mutlak sangat perlu untuk dilakukan. Hal ini bertujuan melihat efektivitas kegiatan belajar tersebut. Sudah efektif atau belum? Evaluasi ini bisa dilakukan dengan menganalisis nilai yang diperoleh siswa dari soal atau tugas yang Bapak Ibu guru berikan. Hasil pemecahan masalahnya adalah setelah mencoba beberapa alternatif pemecahan
seperti langkah-langkah yang telah tadi diungkapkan, ternyata ini sangat menunjang motivasi belajar siswa dan cenderung meningkat ditandai dengan meningkatnya hasil belajar mata pelajaran dasar elektronika pada kelas 10 TE1 dan 10 TE2 yang meningkat menjadi 91,67% siswa yang tuntas. Sumber rujukan dan solusi penyelesaian masalah adalah saya ambil dari laman bpkberdapur.or.id dan juga salah satu jurnal dari Trisna Fatmawati 2021 tentang faktor penyebab rendahnya motivasi belajar siswa dalam proses pembelajaran matematika. Demikian video yang saya tampilkan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Akhirul kalam, billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.